Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ekawati, guru mata pelajaran sejarah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bone. Nah, materi kita untuk pertemuan kali ini adalah pengertian sejarah dan unsur-unsur sejarah atau ruang lingkup sejarah. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih pengertian sejarah? Nah, sebelum kita menyimpulkan, mari kita lihat pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Nah, pengertian sejarah yang pertama menurut Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah masa depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Selanjutnya, ada pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya Mukadimah Jilid 1. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia itu. Selanjutnya, pengertian sejarah menurut Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, sejarah dalam wujudnya memberikan pengertian tentang masa lampau, pemahaman masa lampau yang di dalamnya mengandung dinamika, mungkin berisi problematika pelajaran bagi manusia berikutnya. Kemudian menurut Muhammad Ali, membagi pengertian sejarah menjadi dua. Yang pertama, keseluruhan perubahan-perubahan, kejadian-kejadian peristiwa, kenyataan-kenyataan yang benar-benar telah terjadi di sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi. Kemudian menurut Sartono Kartodirjo, ia membagi pengertian sejarah menjadi dua, yaitu sejarah subjektif dan juga sejarah objektif. Sejarah subjektif adalah bentuk yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian atau cerita sehingga memuat unsur-unsur perasaan dan isi pikiran penulis atau pengarang. Kemudian sejarah dalam arti objektif adalah menunjukkan kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri secara keseluruhan yang terlepas dari unsur-unsur subjektif penulisnya. Nah, jadi itu pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Nah, kira-kira setelah mendengar beberapa pengertian sejarah menurut ahli, mungkin sudah bisa ya kita menyimpulkan apa sih pengertian sejarah itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur sejarah. Kira-kira apa ya yang termasuk dalam unsur-unsur sejarah? Nah, kita lihat yang pertama unsur sejarah yaitu manusia. Yang kedua ada ruang atau tempat. Kemudian yang ketiga ada waktu. Nah, kira-kira apa sih hubungan sejarah dengan ketiga unsur tersebut? Kenapa sih dalam sejarah harus ada manusianya, harus ada ruang, dan harus ada waktunya? Yang pertama, unsur sejarah yaitu manusia. Kenapa manusia harus masuk dalam unsur sejarah? Nah, karena manusia berperan penting dalam peristiwa sejarah. Manusia adalah aktor yang sangat menentukan peristiwa sejarah itu. Sehingga mempelajari sejarah dapat diartikan juga kita mempelajari sejarah manusia. Nah, jadi dalam pelajari sejarah kita tidak membahas sejarah lingkungan hidup ataupun sejarah hewan atau binatang, tetapi kita mempelajari tentang sejarah manusia. Walaupun nanti dalam sejarah manusia ini tentu ada kaitannya dengan faktor-faktor lain termasuk lingkungan dan juga faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Tetapi inti dari sejarah itu adalah manusia. Makanya manusia harus masuk dalam salah satu unsur penting dalam sejarah. Oke, lanjut. Unsur sejarah yang kedua adalah unsur ruang. Kira-kira apa sih unsur ruang itu? Nah, ruang dalam sejarah adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Unsur ruang ini menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah yang terjadi menjadi real atau menjadi nyata. Karena sejarah dapat dikatakan itu adalah sejarah yang valid atau fakta sejarah jika dia memiliki tempat di mana sih terjadinya peristiwa tersebut. Kalau misalnya ada sebuah peristiwa
yang tidak jelas di mana kejadiannya, tentu itu fakta sejarahnya masih dipertanyakan. Apa betul peristiwa itu adalah peristiwa sejarah? Apa betul peristiwa itu memang betul-betul terjadi? Nah, makanya unsur ruang ini juga menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah. Nah, jadi kesemua unsur ini saling berkaitan dan tidak ada dalam sejarah itu. Unsur sejarah yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah studi tentang manusia dilihat dari kurun waktunya. Dalam sejarah, unsur waktu menjadi hal yang sangat penting sebab mempelajari sejarah manusia atau mempelajari sejarah adalah mempelajari sesuatu yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Nah, jadi sejarah itu tidak terhenti dalam satu waktu. Maksudnya, sejarah itu kan adalah sejarah atau tentang peristiwa manusia. Manusia itu terus bergerak seiring dengan berjalannya waktu. Jadi apa yang terjadi pada hari ini ada kaitannya dengan yang terjadi pada masa lalu dan kaitannya di masa yang akan datang. Itulah mengapa unsur waktu harus ada dalam sejarah. Selain itu, dalam sebuah peristiwa sejarah juga harus jelas kapan sih terjadinya peristiwa sejarah itu. Walaupun mungkin kadang kita lihat di beberapa sejarah ada kata-kata diperkirakan atau sekitar. Nah, itu karena bukti-bukti sejarah yang ditemukan masih sangat terbatas. Tetapi tetap saja dalam peristiwa sejarah itu ada unsur waktunya karena ada perkiraan waktu misalnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Jadi dengan adanya unsur waktu dalam sejarah bisa kita katakan bahwa sejarah ini valid atau ini merupakan suatu peristiwa sejarah. Selain sejarah, waktu juga memiliki unsur. Nah, kita akan membahas mengenai unsur waktu dalam sejarah itu. Yang pertama ada perkembangan. Perkembangan tercipta jika sebuah peradaban masyarakat melakukan perubahan dari masa ke masa. Hal ini menjadi bagian konsep waktu dalam sejarah yang menandakan adanya sebuah perubahan yang positif. Perkembangan ini ditandai dengan adanya penyempurnaan bentuk dari suatu yang sederhana menjadi konsep yang lebih kompleks. Misalnya saya kasih contoh sejarah kota. Mungkin kalian bertanya, loh katanya kan sejarah itu membahas tentang manusia. Iya, betul. Sejarah kota kan ada manusia di dalamnya. Kota itu mengalami perubahan karena ada manusia di dalamnya. Itu tadi yang saya bilang bahwa sejarah memiliki hubungan dengan lingkungan sekitar, dengan alam, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi manusia itu. Nah, saya lanjut contoh dari perkembangan ini. Misalnya sebuah kota yang mungkin awalnya konsepnya atau strukturnya masih sangat sederhana. Tetapi seiring perkembangan zaman, seiring perjalanan waktu, kota itu kemudian menjadi sangat modern. Misalnya kita lihat Makassar. Makassar sekarang dengan Makassar tempo dulu tentu berbeda. Tidak mungkin dulu semodern sekarang. Dulu masih sangat sederhana bangunannya dan hal-hal yang berada dalam kota Makassar itu. Tetapi seiring perjalanan waktu, dalam perjalanan sejarah, kota itu kemudian menjadi kota yang modern. Nah, itu maksud saya dalam perkembangan. Kemudian yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan merupakan kaitan yang terjadi antara perubahan bentuk lama dengan bentuk perkembangan yang baru terjadi. Sehingga peranan lembaga-lembaga atau adat tradisi lama tetap digunakan dan terpakai secara baik oleh masyarakat yang baru. Sejarah berkesinambungan karena apa yang terjadi pada masa lalu dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang dan mencapai kehidupan lebih baik di masa mendatang. Nah, apa maksudnya unsur kesinambungan dalam waktu sejarah ini? Artinya, peristiwa yang terjadi pada hari ini memiliki hubungan atau berkesinambungan dari sejarah dulu sampai sekarang. Misalnya sejarah proklamasi. Pada tahun 1945, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dalam perjalanan waktu setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan. Nah, itulah salah satu contoh kesinambungan dalam sejarah. Jadi sejarah yang terjadi pada hari ini tidak terjadi begitu saja, tentu ada hubungannya dengan sejarah-sejarah pada masa lampau.
Unsur waktu yang ketiga adalah pengulangan. Membuat sejarah atau peristiwa yang pernah terjadi akan dilakukan atau terjadi lagi di masa yang akan datang, sehingga terjadi korelasi antara peristiwa lampau dengan sekarang atau yang akan datang. Nah, apa maksudnya pengulangan? Apakah sejarah itu berulang? Mungkin kita pernah dengar bahwa sejarah kembali terulang. Nah, itulah salah satu keunikan sejarah. Sejarah itu memiliki konsep yang sama. Artinya bukan berarti sejarah yang terjadi misalnya 17 Agustus berulang kembali di masa yang akan datang. Yang berulang adalah polanya. Misalnya kita lihat peristiwa demonstrasi 1998 dan kita lihat sekarang sering terjadi demonstrasi terhadap pemerintah. Itulah bisa kita katakan bahwa sejarah itu berulang, tapi bukan sejarah yang persis sama itu yang berulang, bukan. Yang berulang adalah pola yang sama. Kemudian perubahan dan perkembangan merupakan konsep yang sama. Maksudnya setiap masyarakat atau dalam suatu lingkungan masyarakat atau peristiwa tentu mengalami perubahan. Misalnya masyarakat di kota A seiring berjalannya waktu tentu mengalami perubahan-perubahan. Baik itu ada perubahan dari sisi negatif maupun positif. Jadi namanya manusia pasti mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian unsur konsep waktu dalam sejarah ini memiliki peranan yang sangat penting karena sejarah merupakan pembelajaran mengenai konsep waktu atau sebuah proses yang menggunakan pemetaan waktu. Semua peristiwa yang diamati serta dipelajari dalam sejarah akan menggunakan 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan atau masa yang akan datang. 3 dimensi waktu ini akan menggambarkan bahwa yang kita hadapi pada masa sekarang akan terus bergerak lurus hingga masa depan. Saya mau katakan bahwa sejarah itu bukan hanya tentang peristiwa masa lalu, tetapi sejarah itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mungkin kalian bertanya, apa sih maksudnya sejarah masa kini atau sejarah masa depan? Kan belum terlewat. Nah, maksudnya sejarah yang terjadi pada hari ini adalah kaitan dari sejarah yang terjadi pada masa lalu. Yang terjadi pada hari ini juga akan menjadi sejarah. Dan hari ini akan menjadi kaitan atau akan ada kaitannya dengan sejarah yang akan terjadi di masa depan. Itu maksud dari sejarah itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh didiskusikan melalui forum chat di Google Classroom. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.